A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 13 sampai ayat 27. Ini amalan yang sering kita baca setiap malam Jumat. Ketika ada orang yang meninggal, kita selalu membaca surah Yasin karena dia adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Ya. Nanti kita lihat tafsirnya hari ini ayat 13 sampai ayat berapa? 27. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib, buatlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum untuk mereka masalah sebuah perumpamaan ashabal qaryah, yaitu penduduk sebuah negeri, sebuah negara. Ija'al mursalun, ketika datang kepada mereka para utusan, para rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-13 ini surah Yasin, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan kepada orang-orang Quraisy Mekah yang waktu itu kafir, masih menyembah patung berhala. Membuat perumpamaan, yaitu menjelaskan, yaitu ada ashabul qaryah, sebuah negeri, sebuah kota yang dimana kota ini ija'al mursalun, datang utusan, datang rasul. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ya, negeri yang dimaksud ini, negara yang dimaksud adalah Intakiyah. Rajanya namanya Antikhos. Dia raja penyembah patung. Allah mengutus ya kepadanya, yaitu Rasul. Ya, dalam tafsir Yasin dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan dulu ada sebuah negeri. Negeri itu kafir, yang menyembah patung, yang diutus bukan hanya satu nabi, bukan hanya satu rasul. Mari kita lihat di ayat 14-nya agar lebih lengkap. Id arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Ketika Allah mengutus, kami mengutus kepada negeri Intakiyah ini dua rasul. Fakazzabu, lalu mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna, lalu kami utus lagi menguatkan dua orang ini dengan bisalisin, tiga rasul. Faqalu, lalu mereka berkata, tiga rasul tadi, inna ilaikum mursalun, sungguh kami kepada kalian semua adalah para rasul, para utusan. Coba bayangkan ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan bencana, azab, siksa sebelum Allah utus para nabi dan para rasul. Jumlahnya nabi itu 114.000 nabi. Jumlahnya rasul bisa lebih dari itu atau kurang dari itu. Tetapi ada nabi sekaligus rasul, ada nabi saja bukan rasul. Nah, mungkin di sini ada rasul tapi bukan nabi. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya. Kalau Allah mengutus kepada penduduk Mekah hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada dulu di zaman
Nabi Isa, 3 rasul sekaligus. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan siapa rasul tadi, yaitu ada 3, namanya Sadiq, Saduk, Salum. Nama rasulnya itu mungkin kita gak kenal. Ya kenapa? Karena kita kenal. Ya kalau kita kan mengenal hanya Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini utusan Allah melalui Nabi Isa alaihissalam. Itu namanya Sadiq, Saduk, Salum. Bayangkan, 1 orang nggak percaya, 2 orang nggak percaya, lalu Allah utus sekaligus 3 orang. Jadi berdakwahnya itu bukan hanya seorang tapi 3 orang. Beda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad Sayyidul Abdi wal penghulu pimpinan para nabi dan rasul, hanya seorang diri mampu merubah, berdakwah, bisa berubah kaumnya bila zulumati dan dari kegelapan cahaya dari jahiliyah kepada terang benderang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya kan, ini berubah. Ya, dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu membawa perubahan. Jadi kalau ada dakwah tidak mau perubahan, berarti belum berdakwah. Perubahan apa? Sikap. Artinya contoh sederhana. Ya kamu ini kan berasal dari berbagai daerah. Allah takdirkan ada di kaum salib. Kalau tidak ada perubahan, berarti ada masalah bukan dengan kamu, dengan pimpinan kaum salibnya. Makanya muhasabah diri itu diawali dari yang khodim, pelayan dari kaum salib. Berarti kalau misalnya belum tahajud, subuh susah dibangunin, jangan ke tahajud, ngaji males, ya kamar kotor, kamar mandi, dapur dan sebagainya, itu masalahnya bukan di kamu, di pimpinannya. Kenapa tidak mencontohkan langsung? Ada masalah. Nah itulah, karena dakwah itu berubah. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Bagaimana caranya? Yang 3, saat itu saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Bisakah kita? Ya dari diri sendiri mulai. Apakah Abi Ustaz ini bisa memberikan keamanan, bisa menyenangkan, bisa bermanfaat? Kalau itu kamu harus mencontoh. Saya aman bagi kaum salib, saya menyenangkan bagi kaum salib, saya bermanfaat bagi kaum. Kalau udah mampu merubah itu, nanti saya aman bagi orang tua, saya menyenangkan orang tua, saya bermanfaat orang tua. Kepada dosen, kepada guru, saya aman buat dosen, saya menyenangkan dosen, saya bermanfaat dosen. Buat sebi begitu, kampus, terus nanti masyarakat, terus nanti negara, terus kepada umat. 3 saat itu bisa kita amalkan. Caranya TSP. Apa TSP? Tidak buang sampah sembarangan. Ya, S-nya simpan sampah pada tempatnya. P-nya pungut sampah sedekah. Apalagi nyapu, ngepel, bersihin, nah itu sedekah. Ini yang masak air ini paling lebih gede dari kita yang ngaji, karena dia bersusah susah. Ya, insya Allah. Nah, kembali ke ayat ini. 3 orang sekaligus Allah utus Rasul. Apa jawabannya? Jawaban siapa? Jawaban penduduk Intakiyah ini, yang dipimpin oleh Antikhos, seorang raja yang menyembah patung. Apa jawabannya? Kaumnya Intakiyah ini, atau Antakiyah, ada yang mengatakan Intakiyah, ada yang mengatakan Antakiyah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir Intakiyah, kalau dalam tafsirnya Munir namanya Antakiyah. Qalu ma antum illa basarun mithluna wa ma anzala rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka berkata tuh kaum Antakiyah, Intakiyah ini, ma antum, tidaklah kalian, hai
Nabi Rasul yang namanya Sadiq Soduk Salum, ya, illa basal Islam, kecuali kau ini nabi dan manusia biasa. Kamu ini manusia biasa. Kamu ini makan, kamu ini minum, kamu ini punya istri, kamu ini punya keluarga, kamu ini berdagang, sama dengan kami. Wa ma'adil Rahman, dan tidaklah Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih menurunkan sesuatu sedikit pun dari kalian. In antum ila takdibun, tidak kalian ini adalah pendusta, pembohong. Tuh, inilah. Jadi artinya ini juga menguatkan dakwahnya Nabi. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, mendapatkan gelar Al-Amin, jujur, amanah, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Ya, karena kejujuran itu merubah, ya, orang yang berbisnis dengan cara curang, dengan cara menipu, dengan cara zalim. Rasul itu membuktikan bisnis, dagang, usaha itu harus jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Apa yang terjadi? Perusahaan Khadijah, Rasulullah sebagai Khadijah binti Khuwailid sebagai orang terkaya ketika itu, mampu bisnis woman, perempuan hebat nih, usianya 40 tahun lebih tua dari Rasulullah. Bisnis itu berkembang dia, bahkan lebih besar lagi karena kejujuran karyawan Nabi Muhammad Al-Amin. Bukan hanya itu, orang-orang Arab mengenalnya sebagai orang yang jujur, nitip emas, berlian, onta, dan sebagainya, barang-barang berharga. Kenapa? Kalau nitip kepada Muhammad Al-Amin tidak akan berkurang, tidak akan rusak. Itulah yang dikembangkan. Rasulullah memberikan bank syariah namanya Al-Amin. Model sekarang lah kira-kira begitu. Kejujurannya itulah Rasulullah kaya raya. Jadi kalau membahas sirah nabawi Nabi Muhammad itu jangan lihat miskinnya doang. Miskin dia ketika beliau akhir hidupnya, kaya sekali ketika muda. Kenapa kaya? Karena kejujurannya, amanahnya, yang profesionalnya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja mawas, kerja ikhlas, itu yang membuahkan hasil yang luar biasa. Sehingga Rasulullah itu bisnisnya pesat maju ketika melamar Khadijah dengan mahar mas kawin 100 ekor onta, riwayat mengatakan 1000 ekor onta, belum 2 kilogram emas. Artinya ketika melamar Khadijah sebagai pimpinannya, majikannya, dia melamar dengan mas kawin maharnya 5 miliar, kira-kira segitu. Saya tanya kira-kira ini saat itu Abu Salim di kanan udah siapkan mahar mas kawin 5 miliar belum? 5.000. Berarti belum bisa bisnis dengan benar. 5.000 dolar maksudnya, ya, 5.000 dolar lumayan, dikali 10.000 berapa? Ya, itu ada sisa roti yang kemarin nggak busuk ya, masih baru 2 hari. Kasihin ke Pak Haji, ucap Pak Haji Iswana. Sisanya buat kamu semua. Ada roti di situ ya. Artinya adalah kejujuran itu membuahkan hasil yang luar biasa. Tapi sejarah membuktikan Rasulullah SAW mampu berubah dari kejujuran itu. Nah, 3 orang ini dikatakan pendusta. Jadi benar Rasulullah 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dikatakan berubah namanya. Dulu Muhammad Al-Amin, setelah diangkat Nabi Rasul Muhammad Al-Majnun, gila. Ini gilanya orang. Karena ada maksud tujuan tertentu, ya, bukan ya, terutama yang masak air itu rotinya buat sisanya yang masak air, yang lainnya kalau ada ya nanti beli sendiri ya. Belum dapat sponsor, cari dong sponsor. Kan interview masih ada saya pilih proposal ngaji subuh di Kolom Salim. Ya, pengeluaran setiap ngaji misalnya 1 juta kalau nasi uduk ya misalnya, atau TO lah 500.000. Pengeluaran air, pengeluaran ini, pengeluaran ini. Nanti bikin proposal, kirim ke instansi apa yang bisa, sponsornya apa, benar gitu loh. Jadi manfaatkan ilmu organisasi itu jangan hanya untuk kampus doang, manfaatkan ilmu
Abi tinggal tanda tangan doang, gampang, tinggal gampang, ya. Ya, jadi bukan buat Abi, buat kita semua. Selesai ngaji ada nasi uduk, selesai ngaji ada seketel. Siapa? Kita sebutkan nanti di YouTube-nya. Ngaji Pondok Sari disponsori oleh Bank Syariah Indonesia, disponsori oleh BCA Syariah, disponsori oleh sepatu Majelis Syariah. Coba nih, ini bisnis sepatu ya, insyaallah ya. Ya itu. Lalu apa jawabannya lagi nih? Masih ngomong lagi nih. Jawaban lalu dikatakan berdusta. Apa jawaban para nabi, para rasul, utusan Allah 3 orang ini? Jawabannya apa? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, siapa mereka ini? Yaitu 3 utusan nabi rasul di zaman Nabi Isa alaihissalam. Bayangkan tuh, untuk merubah satu negeri 3 nabi rasul sekaligus. Tapi Muhammad Sayyidul Amirul Mursalin, 1 nabi bisa wa ma asra illa rahmat seluruh. Ini 3 orang, ya kan? Abi seorang merubah hanya santri hanya 20 orang. Nah, bisa nggak? Nah itu berarti ada masalah. Kalau nggak bisa ada masalah di sininya, di dirinya, gitu kan? Nah 3 orang ini ngomong apa jawabannya? Rabbuna Allah, Tuhan kami, pencipta kami, ya'lamu, dia Allah lebih mengetahui, inna sesungguhnya kami ini ilaikum kepada kalian la mursalun, benar-benar seorang rasul, benar-benar utusan Allah yang Allah telah mengutus kami sebagai nabi dan rasul. Tuh, ya. Kami juga ini bukan hanya utusan Allah, tapi juga diutus oleh pimpinan kami. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi kejadian ini di zaman Nabi Isa, ya, harus diingat nih. Jadi surah Yasin ini kejadian ini di Nabi Isa, nabi yang dituhankan oleh orang Kristen sebagai anak Tuhan, Yesus Kristus, Yesus Al-Masih, begitu kan ya? Itu dia punya anak santri, nama santrinya tadi, ya, nama santri itu utusan Allah. Siapa namanya santrinya? Sadik, Saduk, Salum, itu santrinya yang diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah ke Intaqiyah atau At-Taqiyah. Tapi dikatakan berdusta. Wa ma'alaina illal balagul amin. Tidaklah kewajiban atas kami kecuali hanya menyampaikan. Kami ini tugasnya berdakwah, bukan memberikan hidayah. Ustaz, kiai, ajudan, habaib tugasnya menyampaikan, bukan memaksakan. Ngajak orang yuk berjamaah di masjid, ngajak orang yuk tinggalkan sholat tahajud, ya, sedekah setiap hari, itu yang 7 sunnah Nabi itu kita laksanakan sedikit demi sedikit, ya, kita laksanakan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini, ya. Alhamdulillah semalam pada tahajud, ya, kami baru setujukan. Apa buktinya semalam tahajud? Karena ada di grup WA manfaat tahajud, seimbang ya. Nah, subuhnya juga alhamdulillah pada subuh semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Maaf ya, ada masalah dengan diri. Ya. Allah Akbar. Terusin ya. Doakan sehat ya. Nah, ini peluh ini ampunan dosa, ya. Peluh ampunan dosa, sedang diampuni dosa, ya. Hujan peluh, ya. Enggak apa-apa kalau cuma peluh doang, ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi barokah. Nah, tugas apa namanya? Allah absen ya. Absen yang enggak hadir tetap ya, tetap nanti akan melihat, mereview, mengevaluasi yang tidak hadir ngaji, ngaji yang tidak ada alasan kuat, ya, denda 10.000 ya. Ya, jadi dihitung-hitung nanti sebulan dihitungnya. Nanti kami kirim ke WA, ke surat resmi ke orang tua masing-masing bahwa santri Kolbul Salim namanya misalnya
Taufik namanya Maulana tidak gaji selama ini, berarti denda 10.000 dikali 10 100.000 gitu ya. Itu kan ada datanya ya. Setiap bulan akan ditagih. Kalau protes ya silakan cari pesantren lain ya. Daripada habis suruh mushaf, suruh bersih-bersih, disuruh bersih susah, disuruh mushaf apalagi ya kan, mendingan denda 10.000. Denda itu bukan denda sebenarnya, infak, dipaksain surga infak. Orang-orang infak 10 juta, 1 juta, masa infak 100.000 sebulan nggak mampu, ya kan ya? Kalau 50.000 kan apa? Istri 100.000 karena kamu tidak ngaji, tidak ngajar ngaji, begitu ya. Tolong ya, mohon bantuannya di absen hari ini. Tadi semalam lupa Abi, masih ingat kan? Ya, absen. Ya, kecuali alasannya jelas, misalnya sakit, ya. Kalau alasan sakit, ya itu ditolerir, namanya sakit kan. Ya, atau alasannya menikah gitu kan. Maaf Bi, hari ini nggak ngaji kenapa? Mau nikah? Alhamdulillah menikah. Langsung beasiswanya dicabut. Alhamdulillah. Ya, insya Allah sebentar lagi makul. Nah, lalu apa ucapan penduduk Antakya ini? Apa omongan Antakya ini? Ternyata yang selama ini kita baca ya, surah Yasin ternyata sejarah ya. Bukan hanya kita mendoakan almarhum, ternyata sejarah Pak. Bahkan nenek-nenek yang semua orang tuh baca Yasin itu hafal. Kenapa? Karena memang dibaca terus setiap pengajian. Tapi isinya sejarah ya. Kita nggak tahu kan, baru sekarang tahu kan. Penduduk Antakya atau Antakya mengatakan apa nih? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassanakum min 'adzabin alim. Sesungguhnya kami bernasib sial karena kalian datang, karena kalian. Kami ini susah, kami ini dapat bencana, kami ini banyak utang, susah hidup kami, kesialan hidup kami, ya, karena bikum, karena kedatangan kalian, karena kedatangan kalian kami susah, karena kedatangan kalian kami hidupnya melarat. La ilam tantahu, sungguh kalian kalau nggak berhenti berdakwah, kalau kamu tiga orang ini nggak berhenti menyampaikan yang hak, amar ma'ruf munkar, lanarjumannakum, maka sungguh pasti kami akan merajam kalian. Rajam ini beda dengan cambuk. Biasanya hukum Islam, orang yang berzina, yang benar-benar berzina itu dirajam. Rajam itu Pak, itu pezina yang sudah nikah, misalnya dia suami, istri atau janda, budak, kemudian dia berzina, ya hukum rajam. Rajam itu menggali tanah lalu dikubur kepalanya, tinggal kepalanya. Setiap orang yang melewati dia melempar dengan batu sampai mati, itu rajam. Kalau cambuk 100 kali cambuk, dia belum nikah, bujangan, dia gadis, dia berzina, tapi dengan bukti 4 orang saksi yang menyaksikan dia itu berzina sampai hamil, maka hukumnya cambuk. Cambuk itu 100 kali cambuk. Beda ya, begitu. Nah ini kata orang-orang Antakya, hei kamu 3 nabi ini, 3 rasul, kalau kamu terus berdakwah, kamu terus menyampaikan yang hak, yang batil, kami akan rajam kalian, akan membunuh kalian, kira-kira begitu. Wa la yamassannakum, dan sungguh pasti akan menimpa kalian, minna, dari kami, azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Artinya disiksa seperti dulu di zaman G30 SPKI, bagaimana 7 jenderal itu disiksa, ya, disiksa dengan sangat kejamnya, ya, udah mati aja, udah di lubang goyang masih ditembak-tembakin. Pernah nonton kan film G30 SPKI kan? Nah begitulah kejamnya. Nah orang-orang otak itu begitu juga. Ini 3 orang diancam, mau dirajam, mau dibunuh, bahkan azabun alim, siksaan yang sangat-sangat pedih buat para nabi rasul, utusan Allah, utusan Nabi Isa alaihissalam. Ayat yang berikutnya, ya, ayat
ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum, ya kan? A'in zukritum bal antum qaumun muslimun. Para nabi ini ngomong nih, para utusan Allah, ta'irukum, kalian ini malang, kalian ini sial hidup kalian, kalian ini susah, banyak utang, pecah klik, ya, musibah, bencana, ma'akum bersama kalian. Karena apa? Karena kemaksiatan, karena kezaliman. Aizukitum, apakah karena kalian diberikan peringatan? Bal antum kaum musibun, tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas dalam dosa. Jadi begini, kalau kita mengambil mafhum mukhalafah. Jadi kalau dalam belajar ilmu tafsir ada namanya ilmu mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Apa bedanya? Nah, nanti harus pahami. Mafhum muwafaqah itu ayat Al-Quran terjemahnya sesuai dengan kejadian. Kalau mafhum muwafaqah mukhalafah, ayat Quran yang diaktualisasikan di zaman sekarang. Apa maksudnya? Kalau kita mengalami sial, contoh mahasiswa nilainya selalu C, nggak pernah A misalnya, atau sial terus, orang tuanya nyari duit susah, banyak utang, atau juga dicabut beasiswanya, atau juga ada masalah dengan keluarga, suami, ayah, ibu kamu bercerai, apa-apa, pokoknya ada masalah seperti itu. Jangan lihat orang lain, lihat qalu ta'irukum, kemalangan, kesialan kalian itu ma'akum, karena kalian maksiat, karena maksiat kalian. Makanya dalam sebuah hadis, azanku huwa ma'aka bisoria, dosa mengundang sial dalam hidup, maksiat mengundang susah dalam hidup. Jadi kalau selama ini kita susah, banyak utang, jadi rezeki susah, anak susah diatur, sakit susah diatur, ya hidup melarat. Jangan salahkan orang, salahkan diri, karena banyak maksiat yang dilakukan. Jadi kami itu sekarang tuh melihat kamu susah diatur, bukan melihat kamunya. Kami yang salah, karena mungkin banyak maksiat mata, maksiat ria, sumpah, ujub, maksiat begitu banyaknya, taubatnya kurang. Nah itulah jadi sial dalam hidup. Nah, dulu pernah mungkin berkali-kali bercerita ketika curhat sama almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin, satu kamar ngomong. Saya itu disuruh kalau saya bilang jangan panggil Ustaz, panggil Abang, karena umur Habib dengan jauh dari tua beliau. Bang, ada apa yang mau saya keluar? Ini ya sebelum dikasih baju gamis panjang lagi, insya Allah zikir apa dipakai. Ini kok teman-teman nih mobilnya buat apa gitu kan? Ini maksudnya curhat. Gitu, teman-teman ada yang punya pesantren lebih dua, ada yang satu pesantren, ada yang mungkin nikah lagi, macam-macam curhat. Kayaknya rezekinya lancar-lancar banget tuh, ya kan? Kok saya Allah ini panggilan beliau susah terus gitu kan? Jadwal yang dakwah yang undang itu jarang, ini anak sekolah pesantren juga susah rezeki. Dia bertanya begini, coba untuk periksa diri, sehari istighfar berapa kali? Lalu jawabnya, ya paling 3 kali bang, habis sholat itu. Nah itu penyebabnya. Coba antum amalkan minimal 5.000 kali istighfar, rasakan. Benar coba. Ijazah langsung mobil itu saya terima, habis terima, amalkan tuh. Enggak sampai sebulan, hanya beberapa minggu, itu masya Allah. Panggilan dakwah ke Natuna, ke Batam, ke Jambi itu bahkan setiap bulan lagi ke Jambi. Ke beberapa daerah, alhamdulillah, mau berkatnya masya Allah. 2 tahun untuk mencari uang menunaikan ibadah haji. Bukan hanya sampai 2 tahun, mungkin hanya 1 tahun kali. 50 juta waktu itu kan 2 orang 50 juta kan ya bang ya, satu porsi kan 25, itu diberikan gampang kali itu dapat uang. Artinya kalau ingin rezeki lancar, usaha lancar, ngajar lancar, kamu nih belajar lancar, beasiswa lancar, orang tua cari rezeki di luar lancar,
muhasabah diri, istighfar. Jadi kalau kurang dari 5.000 berarti masih ada kurang istighfar. Sehari 5.000 biasa kapan? Dimanapun, sambil jalan, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil ngaji, sambil dimanapun, sambil di atas motor daripada macet-macet mobil-mobil, istighfar. Itu nanti ada jalan keluar yang kita aneh kok amat mudah banget gitu. Janji Allah Nuh 10, 11, 12. Jadi Rasulullah man lazima istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar. Kalau ada masalah Allah berikan jalan keluar. Kalau ada kesusahan Allah mudahkan. Di ujung hadis itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya ini lagi banyak istighfar supaya tanah depan menjadi milik korban. Logika akal nggak mampu, nggak punya uang. Kalau 1 meter 3 juta, 500 meter udah 1,5 M. Kalau 3 juta, kalau 5 juta, ya coba aja gitu. Logika akal nggak nyambung. Ini juga pengen bangun ruko, nggak nyambung sekarang, ya kan? Karena memang spesial pun gak ada uang, nggak ada, habis terus ya untuk acara-acara kita. Tapi yakin dengan Allah yang Maha Kaya, ya karena mungkin istighfar Abi yang kurang, muhasabahnya masih kurang. Ya kan, ya? Kembali lagi, jadi penyebab musibah bencana itu karena maksiat kita. Antum kaum sekalian semuanya, hei kaum muslimun telah melampaui batas dalam maksiat. Ayat 20. Wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabil mursalin. Datang dari ujung kota seorang laki-laki, dia tergesa-gesa. Qala, dia berkata, ya qaumi wa iqaumku ittabil mursalin, ikutilah tuh utusan itu. Jadi ada ketika datang tiba-tiba, nggak tahu dari mana, datang tiba-tiba. Dalam riwayat, ya, seorang laki-laki dari pinggir kota berlari-lari cepat banget menolong utusan itu, rasul-rasul itu jangan sampai dinajak. Lalu ngomong begini, ikuti mereka tuh, itu utusan Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti kalian mereka tuh, rasul itu. Kenapa? Itu orang tidak pernah meminta melainkan upah, duit, pulus, amplop. Wa hum muhtadun. Mereka itu adalah para penerima petunjuk Allah. Ikuti. Artinya adalah kalau ada ustadz, kiai, ajengan, habib berdakwah tidak kita dunia, ikuti. Tapi kalau kita dunia jangan. Apalagi sampai pasang tarik pakai DP, jangan dulu. Ada bahaya dalam dakwah. Ini dakwahnya ini 3 orang ini berdakwah tidak minta dunia, tidak minta duit, tidak minta upah. Ikuti itu, ikuti mereka ini yang bisa memberikan petunjuk yang kalian akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Orang yang tergesa-gesa itu. Ya, namanya siapa dia? Namanya Habib, tukang tenun sakit-sakitan. Dia seorang punya penyakit lepra. Dia banyak sedekahnya. Separuh hasil kerjanya 50% dia sedekahkan. Namanya Habib itu. Habib dia punya penyakit lepra tapi dia selalu sedekah. Habib Ibnu Murdi namanya dalam sebuah riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, waktu suruh sudah ya. Dikit lagi ya, singkat-singkat saja. Wa ma ya'lamu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Zat yang Dia telah menciptakan aku dan hanya kepada Allah lah turja'un kalian dikembalikan. Ya. Ya. Jadi artinya setelah datang tadi seorang yang mengatakan ikuti orang itu, ikuti. Kenapa? Karena 3 orang itu adalah benar-benar utusan Allah dan dia berdakwah tanpa minta duit, tanpa minta amplop, tanpa minta itulah. Makanya kalau Abi ngundang ustaz lalu minta DP bayaran, Abi langsung cut, nggak mungkin. Makanya yang diminta oleh Abi itu, waduh buruk nih, waduh wajib datang nih gitu kan. Alhamdulillah. Tapi nggak punya duit, bismillah aja ngundang kiai yang sering di TV itu, insya Allah kan. Tapi insya Allah ada dari Allah lewat jemaah. Mudah-mudahan zikir besok sampai dapat 5 juta, 10 juta, amin. Seperti di zikro, setiap zikir akbar ketika almarhum 300 juta setiap zikir, masya Allah.
Attakhidhu min duni alihah, apakah aku akan menjadikan dari selain Dia sebagai Tuhan? Ini Rahman biduni, jika berkenan padaku Allah Ar-Rahman biduni dengan suatu bencana, la tugni, tidak bermanfaat dari syafa'atu, pertolongan mereka, syai'an sedikit pun, wala yunqizun, dan tidaklah mereka akan menyelamatkan aku. Ya kan? Jadi kata siapa tadi yang mengatakan ikuti dia ngomong ini, ya, apakah aku akan menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan yang tidak akan bermanfaat bagi saya, pertolongan tuh patung itu sedikit pun, dan mereka akan menyelamatkan saya. Ini izal fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku, ya, kalau begitu la fi dhalalin, aku ini benar-benar kesesatan yang nyata. Kata si Habibie, kalau aku tidak mengatakan sebenarnya aku ini sesat yang nyata. Ini utusan Allah. Kenapa kalian mau rajam? Kenapa kalian membunuh? Kenapa kalian akan menghinanya? Dia ini utusan Allah. Ini juga untuk pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah dihina, dicaci maki, dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran binatang, ya, tapi tetap beliau berdakwah. Ila dukhulil jannah, dikatakan setelah dia dibunuh, udkhulil jannah, masuklah kamu di dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya jika kaum mengetahui. Gitu kan? Jadi artinya orang tadi itu, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya seorang yang walaupun dia susah. Ini maksudnya apa? Kita ini orang biasa, tapi mengikuti ustadz yang lurus, istiqomah, ulama yang istiqomah, maka kita pun akan nanti diberikan Allah. Jangankan gitu. Kisah Ashabul Kahfi, nanti soal Kahfi, ya, itu kan anjing binatang yang apa? Binatang najis. Tapi ikuti 7 ulama, ada mengatakan 6, ada mengatakan 5, itu Allah hanya yang tahu. Kau mengikuti orang-orang ahli ibadah, anjing masuk surga. Jadi anjing siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Apalagi kita ikuti Nabi, pasti kita akan masuk ke dalam surga. Bima ghafara li rabbi wa ja'alna minal mukramin. Dengan apa? Allah akan berikan ampunan kepadaku, Tuhanku Allah, dan dengan aku minal mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Jadi Allah masukkan hamba ini ke dalam surga. Kenapa? Karena hamba ini, ya, orang tadi itu yang punya penyakit lepra, yang dia memberitahukan jangan ikuti 3 utusan tadi, Allah masukkan ke dalam surga karena ampunan Allah kepada saya, dan Allah menjadikan saya termasuk orang-orang yang mukramin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan 1, ya, Allah membuat perumpamaan agar dakwahnya Rasul itu semakin kuat, semakin teguh dalam berdakwah. Ya, yaitu perumpamaannya yang jelas ada di zaman Nabi Isa. 3 Rasul berdakwah kepada sebuah negeri yang berbuat patung semuanya, rajanya begitu juga, namanya Antiokhia. Kesimpulan yang kedua, dalam rintangan dakwah itu pasti ada yang ngejek, yang menghina, sampai bahkan mengusir, tapi tetaplah berdakwah. Ya, yang ketiga kesimpulannya, kalau kita bernasib buruk dalam diri kita, sial dalam hidup, coba periksa diri, karena dosa, karena maksiat, karena kita belum istiqomah dalam ibadah. Yang keempat, ya, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, ikutilah ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus, yang dia berdakwah tanpa